Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani dengan NIM 1905155424. Saya dari kelas 2019B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. A. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Teks laporan report ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks laporan hasil observasi lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Teks laporan hasil observasi juga berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Ciri-cirinya adalah sesuai dengan fakta, bersifat objektif, atau ditulis sempurna dan lengkap. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan, dan disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isi berbobot maupun susunan logis. Tujuan teks laporan hasil observasi antara lain: 1. Untuk mengatasi suatu persoalan. 2. Untuk menemukan teknik atau cara terbaru. 3. Untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Untuk melakukan pengawasan. 5. Untuk mengetahui perkembangan suatu masalah. Fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi mempunyai beberapa fungsi antara lain: 1. Melaporkan tanggung jawab setelah tugas dan kegiatan pengamatan. 2. Sebagai sumber informasi terpercaya. 3. Menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. 4. Sarana untuk pendokumentasian. B. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Di sini berisikan tentang informasi dasar mengenai hasil pengamatan yang telah dilakukan. Pernyataan publik yang menggambarkan subjek laporan, deskripsi, dan klasifikasi. Struktur kedua yaitu aspek yang dilaporkan, berisikan penjelasan yang mendetail tentang perjalanan penelitian. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri umum. Pertama, isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Ketiga, isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, duga-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Kelima, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Sifat teks laporan hasil observasi. Teks hasil observasi memiliki 3 sifat, diantaranya adalah bersifat informatif, komunikatif, dan juga objektif. Yang pertama, bersifat informatif, artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Kedua, bersifat komunikatif, artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Ketiga, bersifat objektif, berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah 1. Membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kedua, membuat kerangka teks yang condong ke dalam pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum lalu ke bagian isi. Keempat, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali.
Syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi. Pertama, memiliki unsur struktur teks yang urut dan lengkap. Kedua, dalam struktur teks tidak memiliki kesimpulan atau penutupan. Ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Keempat, menjelaskan sebuah informasi yang benar adanya sesuai fakta. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.